Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat mendengarkan. Dari 98,3 FM Radio Cakrawala, selamat pagi para pendengar yang terkasih. Kembali menjumpai Anda di ruang dengar Anda melalui acara Oase Rohani Katolik untuk edisi hari Sabtu 25 Januari 2014. Dan pada saat ini telah hadir di studio Romo Andang Binawan SY beserta dengan Alexandra Sisi yang pada hari ini kita juga akan mendapatkan penguatan dari Romo Andang terkait dengan bacaan pada hari ini. Dan pada hari Sabtu 25 Januari ini kita juga merayakan pesta bertobatnya Rasul Paulus, yaitu seorang rasul, serta kita juga memperingati hari penutup Pekan Doa Sedunia. Baik para pendengar yang terkasih, semoga cuaca di sekitar tempat Anda semua juga bisa lebih bersahabat dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Dan kita tetap semangat untuk menjalani hari ini, yaitu akhir pekan di pekan Sabtu 25 Januari ini. Mari kita sapa dulu Romo Andang. Selamat pagi Romo Andang. Selamat pagi. Ya, apa kabarnya Romo? Baik. Semoga tidak kebanjiran ya Mo. Tidak. Iya, baik. Para pendengar yang terkasih, mungkin bagi kita juga pada bulan ini mau tidak mau terbiasa dengan situasi di mana jalan-jalan juga mengalami genangan yang cukup tinggi ataupun di rumah juga sempat masuk air, namun kita semua tentunya tidak patah semangat dan terus menghadapi hari-hari dengan penuh semangat. Saat ini para pendengar yang terkasih, kita persiapkan diri kita buka hati kita untuk menyapa Allah Bapa di surga melalui doa pagi yang dipimpin oleh Romo Andang. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang menjadi sumber kehidupan kami syukuri seluruh rahmat kehidupan yang Kau berikan kepada kami, juga melalui hari yang Kau percayakan kepada kami hari ini. Bimbinglah kami supaya kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan membuat hidup kami bukan hanya untuk kami nikmati, tetapi juga kami kembangkan supaya tumbuh dan berbuah seperti Kau kehendaki. Bukalah hati kami senantiasa terhadap cinta dan bimbingan-Mu, supaya apa yang kami rencanakan, apa yang kami jalani sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga hidup kami sungguh menjadi berkat bagi dunia dan menjadi kemuliaan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perbincangan rohani Injil hari ini. Demikianlah para pendengar yang terkasih, doa pagi yang tentunya bisa menguatkan kita dan memberikan kita semangat untuk menjalankan hari baru ini. Dan bagi Anda yang masih berada di rumah, silakan Anda bisa persiapkan kitab suci. Dan bagi Anda yang tengah berada dalam perjalanan, silakan Anda simak dengan tetap berhati-hati mengendarai kendaraan Anda. Pada hari ini, bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 22 ayat 3 sampai 16. Dan untuk bacaan Injil, dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 16 ayat 15 sampai 18. Kini kita masuki bacaan dari Kisah Para Rasul bab 22 ayat 3 sampai 16. Pada waktu itu, Paulus membela diri di hadapan orang-orang Yahudi. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Aku dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan, kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam agung maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka
Aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang ada di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah dari langit cahaya yang menyilaukan mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawabku, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu." Mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara Dia yang berkata kepadaku, tidaklah mereka dengar. Maka kataku, "Tuhan, apakah yang harus kuperbuat?" Kata Tuhan kepadaku, "Bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Sebab aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang yang saleh hidupnya menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, "Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah." Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, "Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendak-Nya, untuk melihat yang benar dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulut-Nya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan berserulah kepada nama Tuhan, maka dosa-dosamu dihapuskan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik para pendengar yang terkasih, kini kita tanggapi kisah para rasul dengan Mazmur tanggapan. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Para pendengar yang selalu setia menyimak Oase Rohani Katolik, demikianlah Mazmur tanggapan, dan kini kita persiapkan diri kita buka hati kita untuk bacaan Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 16 ayat 15 sampai 18. Haleluya. Haleluya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Haleluya. Haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular,
Dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Demikianlah para pendengar yang terkasih, Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 16 ayat 15 sampai 18. Dan sekarang kita akan memperoleh santapan rohani yang lebih banyak lagi setelah menyimak 2 bacaan tadi. Dan saat ini bagaimana Romo Andang inspirasi pewartaan dari bacaan pada hari ini, Romo? Kita baru saja mendengarkan kisah tentang bertobatnya Santo Paulus. Dan kita tahu bahwa memang hari ini adalah peringatan bagaimana Santo Paulus yang dulu bernama Saulus bertobat. Pertobatan berarti bahwa kita yang dulu menolak Tuhan atau tidak mau mendengarkan Tuhan, sekarang mau menerima Dia dan mendengarkan Dia. Contoh pertobatan Paulus memang tampak begitu besar. Dari mengejar-ngejar orang pengikut Kristus menjadi pengikut yang paling setia, maka kadang-kadang kita berpikir bahwa pertobatan harus seperti itu. Padahal tidak. Pertobatan pun berarti bahwa mungkin saja kita tidak mengejar-kejar pengikut Tuhan. Kita tidak menolak Tuhan. Tetapi dalam hidup sehari-hari kita tidak mendengarkan Tuhan. Maka pertobatannya bukan dari membenci Tuhan lalu mencintai Tuhan, melainkan dari tidak mendengarkan menjadi lebih membuka diri terhadap kehendak Tuhan. Itu juga sebuah pertobatan. Maka saya kira yang patut kita renungkan hari ini adalah bagaimana kita bertobat, bagaimana kita sekarang mendengarkan dan menerima Tuhan. Apa yang dikatakan di dalam Injil yang baru juga kita dengarkan, yaitu kita dipanggil Tuhan untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk, saya kira juga harus dibaca di dalam konteks bagaimana kita sudah mendengarkan kehendak Tuhan, menjalani apa yang Dia kehendaki, bimbingan dan cintanya, lalu kita sampaikan kepada seluruh dunia. Tapi yang bagi saya menarik adalah bagaimana di sini dikatakan bahwa bagi orang yang percaya, tanda-tanda yang tadi kita dengarkan akan tampak. Entah itu mengusir setan, entah itu memegang ular dan segala macam. Bukan itu yang paling pokok, tetapi orang yang percaya. Apa artinya percaya? Disinilah kita bercermin kepada Santo Paulus. Percaya bukan hanya secara pikiran, tetapi percaya bagaimana kita menerima Tuhan di dalam hati kita dan mengikuti kehendak serta bimbingannya. Itulah percaya, itulah bagaimana kita sungguh beriman. Iya. Jadi yang mau disampaikan pada hari terkait juga dengan Gereja Katolik memperingati pesta bertobatnya Rasul Paulus, ya Romo. Nah, itu tentang pertobatan dan juga percaya kepada Tuhan. Nah, kedua inti ini memang dirasa perlu kami peroleh untuk penguatan dalam keadaan di mana saat ini dunia semakin tidak bersahabat nih, Romo. Terbukti dengan banjir di mana-mana, sehingga pasti kita semua banyak menemui tantangan kehidupan dalam hidup sehari-hari ini. Nah, bertobat tadi yang menarik bahwa memang kalau Santo Paulus di sini transformasinya sangat-sangat ekstrim, ya Romo, dari menyakiti pengikut Yesus menjadi pengikut Kristus. Nah, tadi Romo mengingatkan bahwa kita bertobatnya dari hal-hal yang kira-kira sederhana-sederhana, ya Romo. Nah, itu kalau yang Romo amati saat ini, bagaimana pertobatan yang terjadi dalam masa-masa sekarang ini, Romo? Kalau kita mau melihat situasi sosial dan juga ekologis, maka sebenarnya apa yang terjadi akhir-akhir ini gampang saja. Kita lihat saja banjir di Jakarta. Apa yang terjadi? Karena kita tidak mendengarkan Tuhan. Maksudnya apa? Begini, dulu Tuhan kan menciptakan bumi seisinya dengan hukum-hukumnya yang sudah
ada. Iya. Air itu mengalir dari atas ke bawah. Iya. Air memang harus diberikan saluran. Air harus dikelola. Tetapi ketika kita melupakan hal itu, bukan hanya pribadi-pribadi tetapi juga masyarakat secara keseluruhan, maka yang terjadi sekarang air tanda petik menuntut haknya. Iya. Nah, kalau kita dari dulu mendengarkan bukan suara Tuhan yang berbicara langsung kepada kita dalam mimpi atau melalui telepon, tidak, tetapi tidak langsung ya, Romo. Bagaimana kita mendengarkan hukum-hukum alam yang ada, bagi saya itu juga mendengarkan Tuhan. Nah, banjir hanya sekedar contoh bagaimana kita harus bertobat. Bertobat dari dulu tidak memperhatikan alam, sekarang harus memperhatikan alam. Itu juga sebuah pertobatan saya kira. Ya, kalau dilihat juga kan Indonesia dalam kondisi darurat ya Romo, di mana baru saja belum beberapa lama kita juga turut berduka atas saudara-saudara yang terkena banjir bandang di Manado maupun di beberapa kota lainnya ya Romo. Nah itu memang kalau dilihat-lihat saya juga sempat berpikir bahwa ini kita manusia udah terlalu enak hidupnya. Jadi tidak memperhatikan lagi masalah-masalah ini yang memicu musibah ini terjadi ya Romo. Soalnya kadang-kadang mungkin di tengah-tengah musibah yang dialami ada juga umat mungkin yang merasakan bahwa kenapa Tuhan memberikan cobaan seperti ini gitu. Saya kira cobaan mungkin saja, tetapi bukan hukuman. Ya. Yang mau saya hindari dan coba saya katakan lebih jelas adalah jangan melihat bencana sebagai hukuman. Karena Tuhan kita, Tuhan orang Kristen adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Dia tidak akan memberikan hukuman dalam arti bahwa kita bersalah A, hukumannya B. Saya kira tidak. Tapi apa yang terjadi adalah memang di satu sisi ini peringatan. Ya salah manusia sendiri, tidak mendengarkan dan tidak memperhatikan hukum-hukum alam yang seharusnya diikuti. Jangan lupa hukum alam adalah juga kehendak Tuhan, bukan? Yang kedua, bisa saja ini sebagai sebuah tanda petik cobaan dalam arti ujian untuk kita supaya bisa menyikapi alam menjadi lebih bijaksana. Nah, yang terjadi adalah kita manusia sering tidak belajar dari pengalaman-pengalaman yang ada. Padahal ibaratnya sekolah, seluruh cobaan, seluruh ujian itu harus dijadikan batu pijakan tetapi juga pelajaran yang berguna untuk masa depan. Maka mendengarkan kehendak Tuhan saya kira adalah juga mendengarkan kehendaknya yang ada di balik dari peristiwa-peristiwa ini untuk kepentingan masa yang akan datang, baik kita yang masih hidup maupun untuk generasi yang akan datang. Iya, nah itu tadi juga tentang mendengarkan. Di beberapa edisi sebelumnya juga pertemuan dengan Romo Andang juga Romo sering mengingatkan kami semua untuk bisa mendengarkan Tuhan. Nah ini juga saya mengevaluasi diri juga bahwa musibah-musibah yang terjadi ini juga mungkin kalau terbayang manusia itu kan berpacu dengan waktu, sibuk untuk menghidupi kehidupan ini. Nah itu seringkali tadi tidak mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan lewat peristiwa-peristiwa alam ya Romo. Ya, jadi memang ini kita semua memetik sebuah hikmah ya Romo ya. Lalu bagaimana dengan Rasul Paulus ini Romo? Kira-kira Rasul Paulus merupakan seorang rasul yang memang menjadi contoh dan panutan kita semua umat Katolik. Nah karena semangat dan juga betapa setianya Rasul Paulus, mungkin Romo bisa memberikan lagi lebih mengenai teladan dari Rasul Paulus, Romo. Rasul Paulus saya kira adalah salah satu contoh orang yang bisa menerima Tuhan, mendengarkan kehendaknya dan melaksanakannya. Jadi 3 hal tadi, menerima Tuhan di dalam hatinya, mendengarkan kehendaknya dan melaksanakannya. Dan saya kira ini bukan perkara gampang memang karena kita memang mempunyai egoisme, mempunyai mimpi-mimpi sendiri, mempunyai kepentingan sendiri. Nah, Paulus memberikan contoh kepada kita bagaimana kita diharapkan di satu sisi memang melupakan diri sendiri, tetapi kalau kita mengikuti kehendak Tuhan, kita menemukan juga diri kita sendiri yang sejati. Dan Paulus saya kira adalah orang yang sungguh bahagia dengan dirinya setelah dia menerima Tuhan, karena memang dia menemukan siapakah dirinya seperti yang dikehendaki Tuhan. Nah, perkara apakah
kita melakukan hal-hal yang besar seperti Paulus? Saya kira tidak. Dalam hidup sehari-hari pun kita bisa melakukan banyak sekali yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka seperti tadi, sederhananya, kalau selama ini kita kurang memperhatikan air, kurang memperhatikan alam terkait dengan got saja, saluran-saluran air. Kita buang sampah sembarangan sehingga saluran air menjadi mampet dan segala macam. Saya kira itu jauh dari kehendak Tuhan. Karena memang seperti tadi saya katakan, air itu dibuat Tuhan dengan hukum alamnya sendiri. Dan bagi saya, Tuhan bersabda juga melalui alam. Tidak hanya dengan kitab suci, tidak hanya di dalam doa, tetapi juga melalui alam, melalui sesama, melalui peristiwa-peristiwa yang kita alami. Apalagi saya suka sekali dengan bacaan hari ini terkait dengan Injil Markus, karena memang Tuhan mengatakan bahwa kita harus memberitakan Injil bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada segala makhluk. Saya berkali-kali mengulang hal ini karena mau mengatakan bahwa kita mewartakan kabar gembira itu juga melalui tindakan-tindakan kecil yang membuat makhluk-makhluk yang lain bisa hidup. Nah, apakah air, apakah tanah, apakah udara itu makhluk? Memang bukan, tetapi di dalam air, di dalam udara, di dalam tanah, itu juga makhluk-makhluk yang lain hidup. Kalau kita bisa memperhatikan mereka dengan lebih baik, maka saya kira itu juga melaksanakan apa yang dikatakan Tuhan, mewartakan Injil, mewartakan kabar gembira, mewartakan cinta, dan itu berarti mewartakan kehidupan. Ya, jadi kita juga tidak hanya membaca firman, melaksanakannya, kemudian berdoa ya Romo, tapi juga memperhatikan apa yang menjadi kejadian-kejadian di sekitar kita melalui alam ini. Ya, tadi saya juga teringat sekali, saya belajar banyak Romo saat Romo juga dulu menyebutkan bahwa sesama itu jangan lupakan bahwa itu segala makhluk. Jadi itu merupakan suatu apa yang terus saya ingat, bahwa jangan sampai kita melupakan segala makhluk di bumi ini ya Romo. Ya, lalu Romo terkait juga dengan bacaan Injil Markus, pada beberapa ayat itu tanda-tanda yang akan menyertai orang-orang yang percaya. Di sini kan kebanyakan ada yang mengartikannya mungkin harafiah. Ya, seperti misalnya mereka akan mengusir setan demi nama Tuhan. Kemudian mereka berbicara dalam bahasa-bahasa baru. Nah, ikan juga banyak ya bahasa-bahasa yang dikatakan sebagai bahasa roh mungkin. Nah, kemudian juga mereka akan memegang ular. Saya bayangkan, saya paling takut sama ular, Romo. Jadi di sini apa sebenarnya yang ingin disampaikan lebih dalam lagi, Romo? Tadi saya mengatakan bahwa yang namanya percaya itu bukan sekedar di dalam mulut dan di dalam akal budi, tetapi percaya dalam arti yang paling dasar, paling spiritual atau rohani adalah kita menerima Tuhan sungguh-sungguh sebagai Tuhan. Dalam bahasa orang Kristen, menerima Tuhan sungguh sebagai Bapa yang meraja di dalam hati kita. Kalau kita memang sungguh menerima Tuhan sepenuhnya, maka kita tidak akan takut apapun. Takut terhadap roh jahat, takut terhadap penyakit, takut terhadap ular, saya kira akan dihadapi. Itu kurang lebih yang sebenarnya mau disampaikan. Nah, memang menjadi masalah kalau tadi dikatakan bahwa lalu orang naif sekedar memegang ular, digigit, mati, lalu itu berarti kurang percaya. Bukan itu. Tetapi sebenarnya kalau kita sungguh percaya pada Tuhan, kita akan menghadapi apa saja itu dengan gembira dan dengan optimis, meskipun tentu saja tetap harus hati-hati. Iya, jadi jangan juga berserah karena percaya lalu tidak hati-hati tadi ya Romo ya. Ya, baik para pendengar yang terkasih, tadi merupakan sebuah inspirasi yang begitu banyak, di mana terkait juga dengan apa yang kita alami akhir-akhir ini di bulan Januari ini, merupakan bulan di awal 2014, namun sekaligus juga ya kita juga merasakan dan mengalami cobaan-cobaan berupa bencana-bencana yang terjadi di seputar negara kita, yaitu negara yang kita cintai, Indonesia. Tentunya Romo Andang tadi mengingatkan bahwa kita harus bertobat. Saya memang terus teringat si Romo akan bertobat, yaitu dengan melakukan hal-hal yang kecil di seputar kita ya Romo ya. Baik, para pendengar yang terkasih, tanpa terasa kita juga akan mencapai di penghujung sesi pertama. Untuk itu
Kita akan akhiri dulu sesi perbincangan rohani ini dan kemudian kita akan persiapkan diri kita untuk berdoa malaikat Tuhan dan kita akan kembali di sesi kedua. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar yang terkasih, hari ini 25 Januari, Gereja Katolik memperingati pertobatan Santo Paulus. Saulus adalah seorang Yahudi lahir di Tarsus dan besar di Yerusalem. Saat muda ia sangat tekun menjalankan hukum dan tradisi Yahudi. Ia berpikir bahwa cara hidup orang Kristiani itu menentang Allah dan hukumnya. Karena itu Saulus menganiaya orang-orang Kristiani dengan segenap kemampuannya. Suatu hari, Saulus sedang dalam perjalanan menuju Damsyik bersama beberapa orang. Ia memperoleh izin untuk menangkap orang-orang Kristiani yang ditemuinya di kota dan membawanya mereka kembali ke Yerusalem untuk dipenjara dan dihukum. Tepat sebelum sampai di kota, cahaya terang melingkupinya dan ia jatuh ke tanah. Sebuah suara memanggilnya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Saulus kebingungan, ia bertanya kepada suara itu, "Siapakah engkau, Tuan?" Suara itu menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." "Apa yang kau kehendaki ku perbuat?" tanya Saulus. Yesus menyuruh Saulus ke Damsyik, di mana ia akan tahu apa yang harus dilakukan. Pada saat itu, melalui kuasa Allah, Saulus menerima anugerah untuk mempercayai Yesus. Dengan tubuh lemah dan gemetaran, ia pun mencari bantuan. Teman-temannya menuntunnya ke Damsyik. Karena menjadi buta, ia dapat melihat kebenaran, dan Yesus menemuinya secara pribadi untuk membuatnya bertobat. Di Damsyik, seorang Kristiani bernama Ananias berdiri di depannya dan berkata, "Saudara Saulus, terimalah kembali kemampuanmu untuk melihat." Dan Saulus dapat melihat lagi. Ananias memberitahu Saulus bahwa Allah memilihnya untuk menjadi pewarta Injil bagi orang-orang dari berbagai bangsa.
Saulus dibaptis dan memulai hidupnya sebagai orang Kristiani. Ia menggunakan nama Romawinya Paulus mulai saat itu karena ia telah dipilih Allah untuk menemui orang-orang bukan Yahudi dan mewartakan Yesus kepada mereka. Rasul yang hebat ini menulis surat-surat yang begitu menakjubkan untuk orang-orang Kristiani. Surat-surat itu dimuat dalam Alkitab dan biasa disebut surat epistola. Surat epistola sering dibacakan selama liturgi sabda dalam misa. Kisah pertobatan Santo Paulus dinyatakan dalam Kisah Para Rasul di pasal 9, 22 dan 26. Demikianlah pendengar yang terkasih, hari ini 25 Januari, Gereja Katolik memperingati pertobatan Santo Paulus. Dialog Iman Katolik. Dari 98,3 FM kembali Anda bergabung di Oase Rohani Katolik untuk edisi hari Sabtu 25 Januari 2014, di mana pada hari ini gereja merayakan pesta bertobatnya Rasul Paulus. Dan pada hari ini juga kita juga merayakan hari penutup Pekan Doa Sedunia. Namun sebelumnya kami akan menyapa Anda yang baru saja berkesempatan untuk bergabung di Oase Rohani Katolik di sesi kedua ini. Dan masih bersama dengan Romo Andang Binawan, SY, dan Alexandra Sisi di Oase Rohani Katolik ini. Dan Romo Andang, mungkin bagi para pendengar yang baru bergabung, bisa diberikan inti dari sesi pertama tadi, Romo. Sesi pertama berbicara tentang bagaimana kita bertobat seperti Santo Paulus. Bertobat artinya percaya dan menerima Tuhan sungguh-sungguh di dalam hati kita. Santo Paulus memberikan contoh bahwa yang namanya percaya itu bukan hanya di dalam kepala kita, dalam arti secara pengetahuan, bukan hanya di dalam mulut dengan menyebutnya, tetapi juga menerima, mendengarkan kehendak Tuhan dan kemudian melaksanakannya. Itulah pertobatan yang dicontohkan oleh Santo Paulus. Tetapi kita sendiri sebagai manusia yang dalam arti tertentu biasa-biasa saja, saya kira tidak perlu berpretensi atau mempunyai harapan bahwa kita bisa mengerjakan hal-hal yang sangat besar seperti dilakukan Santo Paulus. Justru kita harus melihat pertobatan di dalam kerangka hidup sehari-hari, maka pertobatan juga bisa dilakukan dengan mendengarkan hal-hal yang dikehendaki Tuhan dalam hidup sehari-hari dan kemudian melakukannya. Kita tahu bagaimana Tuhan menyapa kita tidak hanya dengan kitab suci, tidak hanya di dalam doa, tetapi juga di dalam seluruh pengalaman-pengalaman kita, perjumpaan kita dengan sesama, kata-kata teman, atau juga bahkan kehendak alam ini pun dalam arti tertentu juga kehendak Tuhan. Ya, baik Romo. Lalu juga tadi saya teringat dengan Injil Markus ya Romo, di mana di sana hendaknya tadi Romo memberikan pesan bahwa percaya kepada Tuhan ya Romo ya. Dengan iman percaya kepada Tuhan, segala sesuatunya menjadi dimungkinkan ya Romo ya. Baik, para pendengar yang terkasih, terkait dengan hari penutup Pekan Doa Sedunia. Nah ini kita ingin mengetahui lebih banyak lagi Romo mengenai Pekan Doa Sedunia, di mana hari ini merupakan hari penutupnya. Apa saja ya Romo yang telah terjadi dalam sepekan Pekan Doa Sedunia ini? Pekan Doa Sedunia mempunyai dua, dari kacamata saya tentu saja punya dua tujuan. Yang pertama adalah untuk kesatuan gereja, tetapi di lain pihak tentu saja juga perdamaian. Dalam gereja Katolik ada tradisi bahwa kita mengharapkan persatuan gereja karena kita sama-sama menjalankan kehendak Tuhan. Tetapi di lain pihak, kadang-kadang kita sendiri saling berantem, saling salah memahami dan segala macam. Maka diharapkan bahwa kesatuan gerak, kesatuan pandangan itu yang menjadi lebih pokok. Bukan soal bagaimana kita menjadi satu di dalam
Gereja Katolik, saya kira bukan yang paling pokok, tapi bagaimana kita bersatu mendengarkan kehendak Tuhan dan kemudian kita melaksanakan kehendak Tuhan tadi demi perdamaian dunia, demi kesejahteraan masyarakat, demi lebih utuhnya seluruh ciptaan alam raya ini. Iya, baik. Lalu apakah ada kegiatan-kegiatan Romo dalam rangka hari penutup Pekan Doa Sedunia ini? Saya belum mendengar ada kegiatan-kegiatan yang konkret karena doa kita tahu bagaimana kita mau memahami kehendak Tuhan, tapi sekaligus mencoba lebih memasukkan dalam hati kita apa yang dalam arti tertentu juga dikehendaki Tuhan. Persatuan gereja, persatuan umat Kristen saya kira adalah juga kehendak Tuhan. Ya, baik Romo. Lalu tadi saya di sesi pertama saya juga mencatat tentang 3 hal yang tadi Romo tekankan mengenai menerima Tuhan, kemudian mendengarkan dan melaksanakannya. Nah ini juga terkait, saya yakin terkait Pekan Doa ini juga terhadap 3 hal tadi ya Romo ya. Lalu apakah ada di mana sekarang ini kembali lagi kita ke masalah yang memang masih menjadi masalah bagi kita semua di negara kita ini, tentang musibah Romo. Nah, terkait dengan musibah tadi juga Romo terus mengingatkan bahwa kita nggak usah berbuat hal-hal yang luar biasa besarnya, tapi dari hal-hal sederhana. Nah, ini kerap kali mungkin terlupakan, sering-sering terlupakan. Sebagai contoh Romo, saya pernah melihat di daerah pengungsian misalnya. Nah di sana walaupun itu akibat banjir, tapi ternyata banyak sekali sisa-sisa bungkusan-bungkusan makanan dan lain-lain. Nah itulah yang membuat keprihatinan bahwa kurangnya kesadaran kita, padahal kita sudah merasakan akibatnya. Nah ini bagaimana menyikapinya ya Romo? Kalau dalam Injil Markus tadi Tuhan mengatakan bahwa wartakanlah Injil kepada seluruh makhluk atau segala makhluk, saya kira sikap itu menjadi sikap perdamaian. Perdamaian yang lebih menyeluruh tentu saja. Perdamaian itu sebenarnya tidak hanya diukur dengan tidak adanya perang, tetapi dengan lebih sejahteranya seluruh manusia, tapi juga seluruh isi bumi ini. Sejahtera dalam arti bagaimana mereka hidup menjadi lebih baik. Termasuk bagaimana kita mengelola seluruh alam ini, karena alam ini adalah tempat hidup seluruh makhluk tadi. Maka kalau kita menyediakan air yang bersih tidak tercemar, supaya ikan bisa hidup dengan baik, kita mencoba membuat tanah menjadi lebih baik supaya cacing-cacing lebih subur. Itu bukan perkara soal cacingnya, tetapi bagaimana mereka semua, ikan, cacing, capung, itu sungguh-sungguh mendukung kehidupan semuanya, bukan hanya manusia. Nah, yang tidak boleh dilupakan adalah apa hubungannya dengan percaya kepada Tuhan. Kalau kita percaya dan menerima Tuhan di dalam hati kita, kita menjadi lebih gembira, lebih optimis, maka kita sebenarnya damai di dalam hati kita. Kalau damai di dalam hati kita, saya kira juga akan tercermin di dalam perilaku-perilaku kita. Kita tidak akan serakah, karena serakah sebenarnya adalah menunjukkan tidak adanya kedamaian di dalam diri kita. Kita mencari-cari untuk memenuhi apa yang kurang di dalam diri kita. Kalau damai berarti kita merasa cukup penuh, cukup utuh, dan merasa semua dikehendaki Tuhan. Termasuk tadi tidak takut. Nah, maka 2 hal itu tidak boleh dilupakan. Damai di dalam hati kita karena kita percaya kepada Tuhan, dan dari situ kita berdamai bukan hanya dengan manusia tapi juga dengan seluruh alam raya. Ya, baik. Lalu terkait juga dengan tadi, dan tidak terlepas dari bacaan yang telah dikupas tadi Romo, bagaimana adakah kegiatan-kegiatan, kebetulan kan memang Romo lebih memfokuskan kepada bagaimana kita bisa menyelamatkan lingkungan Romo. Nah ini kan lingkungan sudah benar-benar carut marut ya, karena banjirnya sudah di mana-mana. Misalnya ada hari tanpa hujan tapi juga masih banjir dan lain-lain. Nah, apa kira-kira yang menjadi rencana dari gerakan supaya kita lebih mencintai lingkungan terkait dengan kita ingin memberikan atau menciptakan kedamaian tadi, Romo? Kita mulai dari pengalaman kita sehari-hari sekarang ini. Kita sekarang untuk konteks Jakarta, kita sedang dilanda musibah banjir.
Kita mulai dari kenyataan bagaimana sudah saya katakan dalam sesi pertama, karena kita kurang mengelola alam ini dengan baik. Iya. Saya kira Tuhan bukan menghukum kita. Itu sikap pertama. Tuhan tidak menghukum, tapi Tuhan memberikan pelajaran. Tuhan mengingatkan kita bahwa kalau kita tidak bijaksana, kalau kita serakah, kalau kita kurang mendengarkan makhluk lain dan juga ciptaan yang lain termasuk air, udara, dan tanah, maka kita sendiri yang akan terkena. Maka kemudian dari situ belajar dari pengalaman, kita diharapkan ke depan lebih bersikap melihat semuanya dalam arti tertentu. Di satu sisi baik adanya, tetapi di lain pihak kita dipanggil Tuhan untuk memelihara dan membuat menjadi lebih baik. Bukan untuk merusak. Nah, bahwa kenyataannya sekarang kita merusak, kita harus sungguh-sungguh merefleksikan diri. Dalam bahasa yang lain, kita harus bertobat secara ekologis. Ada pertobatan ekologis, itu istilah yang sering kita dengung-dengungkan. Maka mungkin misalnya kita tetap bersyukur bahwa ada hujan, ya kan? Yeah. Kalau nggak ada hujan, manusia bingung. Tapi kalau kebanyakan, memang kita juga bingung. Repot ya, tapi sebenarnya kalau kita cukup bijaksana, bagaimana mengelola hujan? Kita tampung. Nah, memang tidak sesederhana seperti itu. Tetapi kita bisa mengelola dengan syukur-syukur ada resapan, syukur-syukur ada penampungan, atau saluran-saluran menjadi lebih bersih. Atau saluran bersih itu berarti juga nanti air bisa dimanfaatkan, tidak dibuang begitu saja. Hujan atau air adalah anugerah, tetapi kalau salah kelola bisa menjadi musibah. Maka berkali-kali juga kita ingatkan, membuang sampah sembarangan itu juga membuat air menjadi polusi. Kita lihat di Jakarta, sungai-sungai menjadi begitu kotor karena kita membuang sampah. Bukan hanya membuat polusi, tetapi juga sekarang menimbulkan banjir karena selokan-selokan dan juga sungai tidak bisa berfungsi seutuhnya sebagai sebuah saluran air, tersumbat karena sampah. Nah, kita dengan sederhana saja, apakah itu berarti kita peduli kepada bumi ini, kita peduli kepada sesama, kita peduli kepada generasi yang akan datang. Kita harapkan dari situ kita bisa melakukan hal-hal yang kecil, dijiwai iman, tapi sekaligus diberikan perspektif bahwa semua demi kebaikan bukan hanya manusia, tapi juga kepada segala makhluk. Iya, baik Romo. Jadi memasuki 2014 ini, kita masih di awal bulan ya Romo, dan kita punya suatu yang dulu kita pernah bahas mengenai resolusi. Nah, ini jadikanlah suatu kegiatan baru untuk lebih peduli kepada lingkungan ya Romo. Saya memang prihatin karena mungkin di rumah-rumah, contohnya sederhana, di setiap kegiatan sehari-hari, di rumah itu mungkin kita bisa mengajarkan kepada asisten rumah tangga bahwa memilah sampah ya Romo, seperti yang Romo juga dulu pernah lakukan di lingkungan keuskupan, yaitu memilah sampah dari yang organik dengan yang bukan organik. Nah, itu mungkin dari rumah ke rumah ya, harus dilaksanakan. Mau tidak mau, sekarang ini kita harus belajar untuk bisa menertibkan diri melalui hal kecil tadi ya Romo. Saya juga tertarik Romo dengan kegiatan yang pernah Romo lakukan, juga dalam rangka menyelamatkan bumi ini dari hal-hal yang kecil, mengajak orang muda Katolik se-KAJ ya Romo dalam lomba. Nah, itu bagaimana hasilnya Romo? Untuk lomba bagaimana memanfaatkan sampah-sampah ya Romo, atau buangan-buangan bahan-bahan yang terbuang? Ya, memang setiap Paskah dan setiap Natal kita membuat lomba dekorasi dari daur ulang. Tapi tujuannya bukan pertama-tama agar kita mempunyai kreativitas, itu penting. Tetapi yang lebih penting adalah kita diajak untuk membangun kesadaran bahwa sampah-sampah bisa didaur ulang, sampah-sampah tidak perlu dibuang sembarangan, dan dari situ kita bisa menyelamatkan bumi. Untuk tahun ini, untuk Natal tahun 2013, nanti hasil lombanya akan diumumkan hari Minggu besok pagi. Sebentar lagi ya, Romo? Besok pagi akan diumumkan supaya kita tahu dalam arti tertentu ada pemenangnya, karena itu bagaimanapun adalah sebuah semacam reward, memberikan rangsangan supaya orang-orang muda lebih peduli. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana di dalam keuskupan, tapi juga mengikuti gerak masyarakat, kita diingatkan lagi bukan hanya untuk menaruh dan memilah sampah, tetapi juga mengurangi sampah, khususnya plastik dan styrofoam. Kalau kita lihat banjir kemarin, perhatikan foto-foto atau video yang ada.
saluran-saluran air, bahkan sungai-sungai seperti Sungai Ciliwung tersumbat oleh sampah plastik dan styrofoam. Dan itu dibuang sembarangan. Maka kaitan antara mengurangi sampah plastik dan styrofoam dengan menaruh dan memilah itu sangat erat. Dan itu demi yang lebih sederhana adalah memang di satu sisi mencoba mengurangi banjir. Bahwa banjir tidak akan dicegah hanya dengan mengurangi plastik dan styrofoam, pasti karena banjir di Jakarta terkait dengan sistem maupun juga dengan curah hujan yang lebat tidak hanya di Jakarta tetapi juga di daerah Puncak dan Bogor. Maka kita diharapkan tetap mengingat bagaimana kita sendiri di Jakarta bisa melakukan sesuatu yang sederhana tetapi bisa berdampak. Iya, walaupun kecil, tapi mungkin kalau satu orang seluruh umat melakukan, itu akan berdampak besar ya Romo. Ya, itu pertobatan juga loh ya, pertobatan besar. Karena apa? Kita selama ini mungkin tidak peduli atau kurang peduli, tidak melihat bahwa menaruh sampah dengan benar, mengurangi plastik dan styrofoam atau memakai dengan bijaksana itu kehendak Tuhan sebenarnya. Karena kita diminta untuk memelihara dan tidak serakah. Kalau kita memakai plastik sembarangan, styrofoam sembarangan, apalagi membuang sembarangan, itu kan tanda keserakahan. Maka kita dipanggil untuk bertobat seperti Paulus, bertobat melalui hal-hal yang kecil dan sederhana tetapi dilaksanakan. Bukannya didengarkan tetapi dilaksanakan. Ya, jadi jangan hanya cuman juga berjanji-janji saja ya Romo. Iya, betul. Ya, planningnya saja tapi pelaksanaannya juga. Lalu ada hal-hal lain mungkin rencana Romo terkait dengan setelah besok diumumkan pemenangnya. Lalu ada lagi nggak Romo kegiatan dalam rangka mungkin menyambut Paskah nantinya ya? Karena memang ini kelihatannya sudah mendesak untuk semakin digaungkan ya Romo untuk bisa bijaksana menggunakan daur ulang. Kemudian ya itu semuanya terkait dengan keselamatan lingkungan. Memang Paskah, masa prapaskah masih agak jauh. Kita baru akan memulai Rabu Abu tanggal 9 Maret kalau nggak salah ya. Meskipun demikian kita berharap bahwa tahun ini kita tetap mencoba mengkampanyekan lagi dan terus-menerus menindaklanjuti bahwa pantang itu tidak hanya pantang melakukan hal-hal yang enak, tetapi juga pantang memakai hal-hal yang enak seperti plastik dan styrofoam tadi. Kita tetap akan sampaikan kepada umat bahwa bukan hanya pantang makanan, pantang melakukan hal-hal yang disenangi, tetapi juga mengurangi hal-hal yang tampaknya tidak berdampak seperti tadi, meskipun itu dampaknya besar. Kita berharap juga nanti ada kegiatan-kegiatan terkait dengan hal itu. Kalau tahun lalu lomba pohon Natal daur ulangnya untuk OMK, tahun ini Paskahnya nanti dekorasi Paskah untuk anak-anak Bina Iman atau sekolah minggu. Jadi lebih turun lagi ke usia di bawahnya ya Romo. Tapi tentu saja kita mengharapkan kreativitas dari guru-guru Bina Imannya maupun guru sekolah minggu maupun guru-guru agama di sekolah-sekolah. Supaya dengan itu nilai iman dari seluruh upaya kita menyelamatkan bumi menjadi lebih tampak. Tentu saja kita berharap juga banyak kegiatan lain yang mendukung. Saya misalnya mengajak atau mendorong, andai kata misalnya ada bazar mainan bekas dari anak-anak untuk anak-anak sekolah minggu saja misalnya. Sebagian hasilnya untuk APP, sebagian hasilnya untuk uang jajan mereka. Itu saya kira akan seru. Ya, lagian banyak kecenderungan bahwa beli-beli mainan terus kan Romo ya, dan di rumah menumpuk daripada itu lebih dibuang. Baik. Nah, sekarang mengapa tidak saling dipertukarkan dengan teman-teman, tetapi tidak dipertukarkan secara gratis, tetapi dengan tanda petik jual dan beli. Dan anak-anak di lain pihak anak dilatih untuk berwira swasta, anak-anak dilatih untuk memakai barang-barang secara lebih hemat, tetapi juga dalam arti tertentu akan diberi kebanggaan kalau misalnya nanti sumbangan APP dari anak-anak Bina Iman anak maupun di Bina Iman remaja disebutkan sekian, itu saya kira menjadi kebanggaan buat anak-anak. Iya, betul. Dan menarik sekali program yang nanti anak-anak Bina Iman akan laksanakan ya Romo, karena banyak hal yang mereka dapat peroleh dari edukasi ini. Ini baru inspirasi ya, artinya apakah akan dilaksanakan oleh guru-guru sekolah minggu atau juga paroki, saya tidak bisa memaksakan, silahkan. Tapi ini sekedar inspirasi saja. Jadi dibutuhkan keikutsertaan untuk bisa membuat hal ini terlaksana ya Romo. Iya, baik. Banyak sekali hal-hal yang
menjadi inspirasi kita bersama mengenai hal kecil yang kita bisa perbuat untuk menyelamatkan bumi ini ya Romo. Baik, tanpa terasa waktu sudah berada di penghujung sesi kedua ini Romo. Para pendengar yang terkasih, dengan demikian untuk edisi Oase Rohani Katolik Sabtu 25 Januari 2014 akan kita akhiri, dan pada hari ini Gereja Katolik merayakan pesta bertobatnya Rasul Paulus dan juga merupakan hari penutup Pekan Doa Sedunia. Dengan demikian Romo Andang Binawan SY beserta dengan Alexandra Sisi mohon pamit dari ruang dengar Anda. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan di acara yang sama. Dan saat ini kita persiapkan diri kita buka hati kita untuk berdoa bersama, doa tahun pelayanan. Setelah itu kita mohon berkat Tuhan melalui Romo Andang. Bapa kami di surga, kami bersyukur karena Kau pilih kami untuk hidup bersama, saling berbagi dan melayani. Putramu Yesus Kristus bersedia mengambil rupa seorang hamba. Cinta kasih-Nya agung dan mulia. Ia rela wafat di kayu salib untuk melayani keselamatan umat manusia. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bertekun mewujudkan ajarannya, supaya kami lebih suka melayani, bukan dilayani, supaya kami berbela rasa bagi yang menderita, supaya kami melayani dengan tulus dan gembira. Tuntunlah kami agar mampu berbagi harta, talenta, waktu, dan tenaga untuk mewujudkan pelayanan penuh kasih bagi sesama yang lemah, kecil, miskin, dan tersisih. Bunda Maria, Bunda kami, doakanlah kami agar makin mampu melayani, diresapi semangat pelayanan Putra-Mu sendiri, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga seluruh upaya kita untuk bertumbuh dan berbuah di hadapannya senantiasa disertai dan dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas dengan penuh kasih dan mari kita cintai dan rawat bumi kita. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dipersembahkan oleh Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Yogyakarta yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Yogyakarta. Tuhan memberkati.